Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaturan Bagja dengan NIM 40300620650020 dari program studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan untuk mengambil potensi lokasi lahan pertanian. Ini dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Yang pertama adalah kerangka analisis. Nah, untuk mencari lahan pertanian yang baik atau lokasi di mana pengembangan tanaman pangan yang baik, maka diperlukan beberapa variabel pendukung. Beberapa variabel pendukung ini bisa kita lihat di dalam kerangka analisis ini, seperti yang pertama ada nilai KTK, koefisien tukar kation, ada indeks vegetasi, pH tanah, jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, hidrologi, penggunaan lahan existing, dan rencana tata ruang wilayah. Nah, kemudian dari hal ini ada analisis syarat tumbuh tanaman pangan yang terdiri dari KTK, indeks vegetasi, dan pH tanah. Kemudian analisis kesesuaian lahan dari jenis tanah hingga penggunaan lahan existing, hingga analisis kebijakan yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah. Dari ketiga hal ini didapatkan nanti penentuan lokasi pengembangan tanaman pangan. Nah, kemudian selanjutnya ada pembobotan dan scoring. Bisa kita lihat untuk skor 1 ada kehijauan rendah di indeks vegetasi hingga kehijauan tinggi, kita kasih skor 3. Sama juga dengan jenis tanah, untuk aluvia dan latoso kita beri skor 3 dikarenakan dengan tanah tersebut tanaman pangan mudah untuk tumbuh. Kemudian kemiringan lereng juga, untuk kemiringan lereng datar kita kasih skor 3 dikarenakan tanaman pangan akan lebih mudah tumbuh di tempat yang memiliki kemiringan lereng datar. Bisa dilihat pembobotan dan scoringnya. Kemudian pembobotan dan scoring sudah kita ketahui. Sekarang kita lanjut ke pengolahan data melalui software Sistem Informasi Geografis, yaitu kita akan menggunakan software ArcMap. Untuk langkah selanjutnya, kita perlu membuka software ArcMap atau dari software ArcGIS. Mungkin saya sudah membuka software ArcMap, bisa kita lihat di sini Untitled masih baru. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan semua data yang dibutuhkan untuk analisis penggunaan lahan pertanian yang paling baik. Yang pertama, datanya berupa shapefile atau SHP. Bisa kita lihat di PPT juga ada sekitar 9 SHP, yaitu ada nilai KTK, indeks vegetasi, pH tanah, jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, hidrologi, penggunaan lahan existing, hingga rencana tata ruang wilayah. Nah, beberapa data tersebut kita masukkan ke dalam data spasial, yang berarti data tersebut memiliki referensi geografis. Nah, data spasial tersebut yang pertama adalah berupa SHP. Bisa kita lihat di sini ada SHP wilayah studi dari analisis ini, yaitu berada di Kabupaten Semarang bagian tengah. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lihat untuk peta untuk SHP curah hujan, bisa kita masukkan juga hidrologi, indeks vegetasi. Kita masukkan semua data yang dibutuhkan. Penggunaan lahan, pH tanah, hingga pola ruang. Nah, dari hal ini bisa kita lihat beberapa SHP sudah kita masukkan ke dalam layer ArcMap untuk dilakukan analisis selanjutnya. Beberapa SHP ini sudah memiliki data seperti kita contoh lihat jenis tanah. Jenis tanah ini bisa kita lihat di atribut tabelnya, sudah ada beberapa jenis tanah seperti andosol, latosol, litosol, bahkan hingga danau, latosol, kemudian ada danau lagi. Nah, dari hal ini kita melakukan yang namanya scoring. Untuk scoringnya bisa kita lihat pedoman di PPT tadi, yaitu ada di pedoman pembobotan dan scoring. Bisa kita ambil contoh di sini, ambil saja contoh
untuk pembobotan dan scoring jenis tanah. Untuk pembobotan dan scoring jenis tanah, bisa kita lihat seperti jenis tanah latosol itu memiliki skor 3. Dikarenakan di PPT juga di pedoman tanah latosol itu memiliki skor 3. Hal ini dikarenakan tanah latosol mendukung untuk pertumbuhan tanaman pangan dengan baik, sehingga semakin tinggi skornya, yaitu skor 3, maka keadaan tersebut yang paling mendukung tumbuhnya suatu tanaman. Nah, scoring ini sudah kita scoring semua, kemudian pada hidrologi juga dan indeks vegetasi juga sudah kita scoring semua dengan angka yang tinggi. Ini seperti begini, ini memiliki indeks vegetasi yang lumayan tinggi. Kemudian di hidrologi juga indeks hidrologi dengan debit air mencapai 1000 itu kita kasih skor 3, dikarenakan dalam pedoman PPT juga sama. Dengan debit air yang tinggi memungkinkan tanaman pangan tersebut mendapat suplai air yang lebih baik, sehingga pertumbuhan tanamannya lebih mudah dan berpengaruh baik juga. Curah hujan sama juga, dan nilai-nilai yang lain seperti bisa kita lihat pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Dengan tanah yang keasamannya mendekati netral atau tanah tersebut tidak asam maupun tidak basa, maka kita kasih skor 3. Nah, pH tanah begini. Sip. Sudah. Untuk scoring, jika sudah scoring semua data yang kita butuhkan, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah semua data kita masukkan adalah mengubah data-data yang awalnya shapefile menjadi data berupa raster. Nah, untuk merubah data ini bisa kita lihat caranya merubah lewat Arctobox, atau bisa kita cari juga toolnya secara langsung melalui tool pencarian atau search. Bisa kita lihat dan klik di sini search. Nanti terbuka di sebelah pinggir, atau jika teman-teman belum maka nanti akan seperti melayang begitu di sebelah sini. Nah, tool search ini jika kita ubah, kita dapat mencari tools untuk proses analisis. Yang kita perlukan tool saat ini adalah untuk merubah dari SHP menjadi raster. Maka dari itu SHP-nya berbentuk polygon, maka kita tulis saja polygon to raster. Nah, polygon to raster kita klik. Terus kita masukkan salah satu contoh yang ingin kita ubah menjadi raster, seperti pH tanah ini. Kita drag saja dari sini ke input feature. Kemudian FID-nya kita ubah menjadi nilai, dikarenakan yang ingin kita ubah menjadi raster hanya field nilainya saja. Bisa kita lihat field nilainya seperti pembobotan dan scoring yang tadi. Yang kita butuhkan untuk analisis selanjutnya hanya bagian nilainya saja. Kemudian kita cell size-nya kita defaultkan saja 120, tetapi cell size ini samakan saja untuk semua SHP yang ingin diubah menjadi raster. Dikarenakan raster itu datanya berupa pixel, jadi cell size berpengaruh untuk kelancaran proses analisis selanjutnya. Nah, kemudian kita simpan di salah satu tempat seperti ini. Mungkin kita namai saja pH tanah, pH underscore tanah Kabupaten Semarang titik tif. Jangan lupa untuk menambahkan titik tif supaya menghindari terjadinya error saat penyimpanan. Kita oke saja. Kita tunggu hingga bisa kita lihat pH tanah sudah menjadi data raster, dan bisa kita lihat di sini di sebelah kiri pH tanah ini 1, 2, dan 3. Ini merupakan nilai scoring dari atribut table yang nilai ini.
Jadi data yang kita gunakan saat ini hanya nilainya saja. Kemudian selanjutnya lakukan raster to polygon untuk SHP yang lainnya. Baik, setelah selanjutnya semua data kita ubah menjadi raster, langkah selanjutnya adalah kita masukkan semua raster yang telah kita ubah yang awalnya dari polygon. Semua data kita masukkan rasternya ke dalam layer hidrologi, indeks vegetasi, jenis tanah. Nah, untuk raster jenis tanah ini kan untuk raster yang lain hanya skor 1, 2, 3. Nah, untuk jenis tanah ini ada skor 0 dikarenakan di tengah-tengah ini terdapat rawa pening, di mana rawa pening ini bukan termasuk ke dalam tanah, sehingga kami masukkan skor 0. Kemudian jenis tanah sudah, kemiringan lereng. Untuk penggunaan lahan memiliki skor yang 0 dikarenakan bisa kita lihat di SHP penggunaan lahannya. Kita ke ataskan dulu SHP penggunaan lahan. Bisa kita lihat dari shape file penggunaan lahan itu terdapat seperti penggunaan lahan permukiman. Nah, penggunaan lahan permukiman ini kita kasih skor 0 dikarenakan permukiman atau lahan terbangun itu tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian, dikarenakan lahan tersebut sudah digunakan untuk lahan terbangun, sehingga untuk lahan pertanian akan sangat sulit sekali karena harus membongkar bangunan yang sudah dibangun, sehingga kami memberikan skor 0. Begitu juga dengan gedung, kami kasih skor 0 juga, dan danau juga kami kasih skor 0 dikarenakan sangat sulit dan kemungkinan tidak mungkin untuk menanam tanaman di danau. Nah, scoring sudah, dan juga membuat raster juga sudah. Bisa kita lihat di sini banyak data yang dibutuhkan. Bisa kita lihat dari PPT ada sekitar 9 data yang dibutuhkan untuk pembuatan penentuan lokasi pengembangan tanaman pangan. Bisa kita lihat ada nilai KTK, indeks vegetasi, hingga RT/RW. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita hitung juga di ArcMap kita, di layar kita, raster yang sudah kita masukkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini semua data sudah dimasukkan ke dalam layer. Selanjutnya adalah proses yang selanjutnya, yaitu menyatukan beberapa layer ini menjadi satu analisis. Nah, baik, untuk langkah selanjutnya setelah semua raster kita masukkan ke dalam layer dan semua polygon sudah kita ubah menjadi raster juga, dan semua data yang kita butuhkan rasternya sudah kita dapati, maka langkah selanjutnya sesuai dengan yang di dalam PPT, kerangka kerja adalah melakukan weighted overlay, di mana weighted overlay ini akan menyatukan beberapa raster menjadi satu raster sehingga kita dapat mengetahui potensi lokasi lahan pertanian pangan yang kita butuhkan. Nah, mungkin kita langsung kembali saja. Kita melakukan weighted overlay, kita masukkan satu persatu rasternya. Mungkin ketika semua raster telah kita masukkan, kita ubah influence-nya atau pengaruhnya sesuai dengan pengaruh kondisi sesuai dengan kerangka analisis ini. Bisa kita lihat di sini seperti nilai KTK memiliki 10% dan indeks vegetasi dan pH tanah 15% karena paling berpengaruh terhadap syarat tumbuh tanaman pangan. Kemudian jenis tanah hingga RT/RW ini kita gunakan 10% saja.
Nah, baik, kita kembali lagi ke video. Nah, setelah semuanya influence-nya sudah kita isi, maka di sini bisa kita lihat sum of influence-nya menjadi 100, yang berarti 100%. Ketika sudah 100%, maka kita ubah evaluation scale-nya dari asalnya 1 to 9 by 1 menjadi 1 to 3 by 1. Hal ini menjadikan kelas yang kita inginkan outputnya nanti menjadi 3 kelas. Nah, untuk selanjutnya adalah kita memperbaiki kelas kita sesuai dengan nilai seperti ini. Kita sesuaikan saja. Jika kita masukkan 3. Nah, untuk kasus 0 ini kita masukkan menjadi restricted. Kenapa restricted? Dikarenakan 0 itu memiliki nilai yang membuat tanaman pangan itu susah untuk ditumbuhi, bahkan susah untuk menjadikan lahan pertanian, karena lahan-lahan tersebut sudah digunakan seperti menjadi lahan permukiman maupun bangunan. Bahkan dengan skor 0 ini juga bisa suatu lahan itu bukan berupa lahan, tapi berupa badan air, seperti contoh danau. Karena di wilayah studi ini terdapat danau rawa pening. Kita masuk. Nah, kemudian setelah weighted average selesai, bisa kita lihat ini hasilnya dapat seperti ini. Baik, ini adalah hasil dari weighted overlay yang telah kita lakukan. Di sini bisa kita lihat dari legendanya ada 0, 2, dan 3. Dari skor ini bisa kita simpulkan bahwa 0 berarti scoring di tempat tersebut memiliki kemampuan untuk tumbuh tanaman pangan yang paling sedikit, dikarenakan tempat tersebut dapat berupa permukiman maupun badan air. Bisa kita lihat di sini sebagai contoh, yang di tengah adalah danau rawa pening, maka skornya 0 atau tidak mungkin untuk ditanami tanaman pangan. Kemudian untuk yang ini juga termasuk ke dalam permukiman, berarti kawasan tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai tempat tanaman pangan. Kemudian untuk skor 2 ini bisa kita lihat, skor 2 ini memiliki kecocokan yang sedang karena beberapa faktor, yaitu mungkin di tempat tersebut kemiringan lerengnya kurang memadai ataupun ketersediaan airnya kurang memadai, tetapi di tempat tersebut masih bisa dijadikan untuk tempat tanaman pangan. Nah, kemudian untuk skor 3 ini berarti di tempat tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat tumbuhnya tanaman pangan, dikarenakan beberapa pendukung seperti air yang memadai, kemudian topografi yang datar juga. Nah, hal ini bisa kita lihat di dekat danau rawa pening ini memiliki topografi yang cukup datar. Bila kita lihat dari raster kemiringan lereng, bisa kita lihat di raster kemiringan lereng ini warnanya ungu, yang berarti memiliki skor 3 atau datar. Bila kita lihat di sini juga, yang hijau ini berada di tempat tersebut, yaitu yang memiliki topografi yang lumayan datar. Kemudian danau rawa pening juga memberikan air yang cukup untuk dijadikan kawasan tumbuhnya tanaman pangan. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil raster yang sudah dianalisis oleh weighted overlay. Selanjutnya adalah kita memvisualisasi datanya. Kita ubah lagi menjadi polygon, dari raster to polygon. Kita merubah ini. Oh, sebentar, sebelum raster to polygon, kita save saja rasternya. Karena
Nah, bisa kita lihat ini hasil weighted-nya. Kemudian kita kembali lagi ke raster to polygon untuk merubah menjadi polygon agar mudah kita visualisasi. Kemudian ini bahan raster di sini saja, tidak apa-apa. Hasil weighted. Nah, ini dia. Ini adalah hasil polygon dari hasil weighted overlay tadi. Kemudian kita buka atribut tabelnya, bisa kita lihat ini adalah grid code, itu berarti levelnya atau nilainya. Kita urutkan saja, kemudian kita add field saja. Ini menjadi, mungkin bisa kita isi, bukan nilai, karena nilai sudah ada di grid code. Mungkin kita kasih nama ini saja, kesesuaian. Nah, kita klasifikasikan dengan select by attribute. Bisa kita grid code sama dengan get unique value 0 dulu. Terus ini sudah terpilih yang 0 semua, kita add field saja. Menjadi 0 itu berarti tidak sesuai. Kemudian untuk selanjutnya kita add field lagi. Ini bukan add field lagi, kita field select by attribute. Kita hapus grid code sama dengan get unique value score 2. Nah, untuk score 2 kita gunakan sebagai tempat cukup sesuai. Kemudian untuk skor 3 kita menggunakan sangat sesuai. Nah, mungkin lokasi tanaman pangan ini sudah kita klasifikasikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita dissolve dulu sebelum kita mengisi luasan tanaman pangan, luasan lokasi tanaman pangan. Mungkin kita bisa dissolve dulu biar tanaman pangan tersebut lebih mudah kita mencari luasnya. Kita oke saja. Ini kita tambahkan saja luas. Save. Oke. Nah, untuk luas tanaman pangan bisa kita lihat di open atributnya. Skor 0 itu berarti tidak sesuai, yang berarti ini. Kemudian 1 yang grid code 2 itu cukup sesuai. Ini, terus yang ketiga itu berarti sangat sesuai. Langkah selanjutnya bisa kita add field lagi. Ini luas dengan double. Oke. Ininya kita calculate geometry. Oke. Kita kasih hektar saja. Kita simbologi saja ini menggunakan kesesuaian add all value. Nah, mungkin bisa kita lihat dari data ini bahwa untuk kawasan lokasi tanaman pangan yang sesuai di Kabupaten Semarang bagian tengah itu yang sangat sesuainya ada sekitar 1377,85 hektar, disusul dengan cukup sesuai yaitu 29.443,24 hektar, dan tidak sesuai sebanyak 700,55,79 hektar. Hal ini dikarenakan yang tidak sesuainya cukup banyak dikarenakan sudah menjadi kawasan terbangun maupun badan air yang tentunya tidak dapat ditanami oleh tanaman pangan. Baik, dan ini adalah hasil dari layout peta kesesuaian penentuan lokasi pengembangan tanaman pangan. Bisa kita lihat dengan 3 kesesuaian, yaitu ada tidak sesuai dengan warna merah, cukup sesuai dengan warna kuning, dan sangat sesuai dengan warna hijau.
kita sebagai perencana dapat mengembangkan lokasi pengembangan tanaman pangan di tempat yang cukup sesuai hingga sangat sesuai, tapi dianjurkan di tempat yang sangat sesuai. Kenapa? Dikarenakan di tempat yang sangat sesuai itu baik kondisi morfologis maupun kondisi geografisnya mendukung untuk tumbuh tanaman pangan. Selain dari kondisi morfologis dan geografis, juga kondisi kimianya seperti pH tanah dan nilai tukar kationnya sangat mendukung sekali untuk lokasi pengembangan tanaman pangan, sehingga pengembangan tanaman pangan akan berjalan efektif dan efisien. Untuk semua data yang ada di video ini terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama ada dari Bapeda untuk data fisik alam, kemudian indeks vegetasi didapatkan dari hasil olah Citra Landsat 8, kemudian yang lainnya didapatkan dari Badan Informasi Geospasial. Cukup saja video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.